Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, selain tata tertib di rumah dan di sekolah, kita juga akan belajar tata tertib yang ada di ruang UKS. Nah, yang pertama, ruang UKS dipergunakan sebagai ruang tindakan pertolongan pertama. Jika sakit yang membutuhkan istirahat dan perawatan dokter, sebaiknya peserta didik lapor dan mohon izin pulang ke guru piket. Yang kedua, harap menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban. Yang ketiga, menggunakan dengan baik dan sesuai fungsinya peralatan di ruang UKS. Misalnya, timbangan hanya untuk menimbang dan mengukur tinggi badan. Yang keempat, peserta didik yang sakit harap membawa surat keterangan, surat izin dari guru kelas atau guru piket jika dalam masa jam belajar. Yang kelima, peserta didik yang benar-benar sakit dan mendapatkan izin dari guru kelas atau guru piket yang diperkenankan tinggal di ruang UKS dan tidak perlu ditemani. Yang keenam, harap mengisi buku data siswa yang sakit. Nah, ini tata tertib yang ada di ruang UKS. Nah, selain itu, tata tertib di kantin sekolah juga berlaku ya. Nah, tata tertib yang ada di sekolah, yang pertama itu kantin dibuka pada jam pertama 6.30 sampai jam 6.50 sebelum aktivitas pembelajaran. Yang kedua, diharapkan membayar terlebih dahulu sebelum menikmati jajanan. Yang ketiga, makanan bisa dimakan pada waktu jam istirahat. Yang keempat, tidak berjalan-jalan, lari-lari ketika sedang makan dan minum. Yang kelima, sehabis makan dan minum, buanglah sampah pada tempatnya di bak sampah. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, di sekolah juga memiliki tata tertib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya, di sekolah ada tata tertib untuk menjaga kebersihan. Semua murid harus menaati dan melaksanakan tata tertib itu. Untuk melaksanakan tata tertib di kelas diadakan regu piket. Tugas regu piket adalah membersihkan lingkungan kelas agar selalu bersih dan rapi. Semua siswa mendapatkan tugas regu piket. Ada yang menyapu, membersihkan papan tulis, serta merapikan meja dan kursi. Ada juga yang menyiram tanaman. Siswa yang tidak melaksanakan piket akan diberi sanksi oleh wali kelas. Kita akan memberi centang yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Perhatikan, nomor 1, membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu boleh kita lakukan ya. Yang kedua, mencoret-coret tembok. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, membersihkan papan tulis setelah selesai pelajaran. Nah, ini boleh ya. Yang keempat, menyapu halaman yang kotor. Ini juga boleh. Yang kelima, mengotori lantai setelah dipel. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Perhatikan di halaman 94, di situ kita akan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca secara tepat. Gambar yang pertama ya, kata yang belum menjadi kalimat yang baik. Ayam, kandang, Ahmad membersihkan. Nah, kita akan buat dalam kalimat yang baik. Ahmad. Nah, di situ karena nama orang kita akan mengganti huruf A kecil jadi kapital. Huruf A ya. Ahmad membersihkan kandang ayam. Kita memberi tanda baca titik di akhir kalimat. Kemudian gambar yang kedua, kucing memandikan Melani. Di situ Melani huruf M kita gunakan huruf kapital. Melani memandikan kucing. Kita gunakan tanda baca titik. Nah, untuk gambar yang ketiga, coba anak-anak berlatih ya menyusun dan menggunakan
tanda baca dan huruf kapital yang benar. Nah, sekarang di halaman 96 kita akan mengamati gambar binatang yang lebih berat timbangannya menurut perkiraanmu. Berikan tanda centang. Gambar yang pertama ada burung merpati dan sapi, yang lebih berat itu adalah sapi. Gambar yang kedua itu kambing dengan ayam. Nah, yang lebih berat itu adalah kambing. Gambar yang ketiga itu ada ayam dengan sapi. Nah, yang lebih berat adalah sapi. Gambar yang keempat itu ada kambing dengan kelinci. Yang lebih berat adalah kambing. Nah, setelah itu urutkan binatang-binatang ini mulai dari yang terberat ke yang teringan. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dengan rapi. Nah, di situ kita mulai dari binatang yang paling berat, itu adalah kambing, bebek, dan burung merpati. Yang kedua, urutkan binatang-binatang ini mulai dari yang teringan ke yang terberat. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dengan rapi. Yang paling ringan dulu ya, di situ ada burung merpati, kemudian bebek, dan yang terakhir adalah kucing. Nah, untuk halaman 99, soal latihan akhir subtema 2, anak-anak boleh latihan mengerjakan soal-soal yang ada. Dan besok pada saat tatap muka, kita akan bahas kembali ya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat belajar.